Shalom Jemaat GBT Maranatha yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau 2021 boleh dilalui semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena pengalaman kita, tapi semua karena Tuhan. Kita nggak kerasa ya, sekarang 2022 kita akan mulai segala sesuatunya dengan Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita akan berdoa di keluarga kita dan doa-doa kita pribadi. Kita akan melibatkan Tuhan di 2022. Karena 2022 tidak menjanjikan apa-apa. Mari kita satukan hati, kita siap-siap untuk berdoa. Kami datang di malam hari ini. Kami rindu menyembah Engkau Yesus Tuhan, Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, di rumah-rumah, dimanapun kami berada. Engkau hadir Yesus Tuhan, karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu berada bersama-sama dengan kami. Kami
Dalam kelemahan kami, Kau selalu ada bagi kami. Kau yang paling mengerti setiap kami ya Bapa. Karena itu kami muraikan ucapan syukur kami hanya bagi Engkau. Ku bersyukur selalu, amin Tuhan. Dalam kelemahanku ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu. Dalam kelemahanku, amin, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, kami tetap bersyukur. Amin. Hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Ku mau bersyukur selalu Tuhan. Yes, amin Tuhan. Ku bersyukur selalu. Dalam kelemahanku ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap bersyukur. Hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Terima kasih. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan
Bapa, Engkau sumber kekuatan kami. Amin. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Dan itu kami mau naikkan ucapan terima kasih atas segala yang sudah Kau buat dalam hidup kami. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Amin. Yang selamatkan kudus, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan yang berkatiku,
Terima kasih Roh Kudus. Kau sungguh baik. Allah yang penuh kasih. Terima kasih. Allah yang selalu menopang kami, sehingga kami boleh ada malam hari ini. Itu karena kekuatan yang Kau beri dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah henti-hentinya ucapan syukur itu selalu ada dalam segala keadaan kami, ya Bapa. Karena Kau selalu ada di setiap kami. Kami mau menyerahkan hati kami, ya Bapa. Hati yang siap dibentuk, hati yang siap ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Biar kehidupan kami boleh semakin hari semakin indah di hadapan Engkau. Hidup kami boleh senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Halo, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya melalui sharing firman Tuhan malam hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara masih tetap semangat ya mengikuti doa malam hari ini. Oh ya, selamat tahun baru, tahun 2022. Tetap semangat mengikut Tuhan. Dan saya percaya kita semua diberkati memasuki tahun ini. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang Tuhan ingatkan buat Bapak Ibu Saudara. Jadi belajarlah tetap percaya kepada Tuhan. Dan ini adalah salah satu hal yang Tuhan ingatkan juga kepada saya, dan saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Mari sama-sama kita belajar untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, mari kita buka di dalam Roma 4 ayat 18 sampai 20. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah, ini yang paling penting. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Wow, ini adalah ayat yang luar biasa. Kita bisa belajar ya dari seorang Abraham menantikan keturunan. Padahal dia sudah difirmankan bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Akan lahir banyak keturunan dari kehidupannya. Tapi ternyata selama 25 tahun dia harus menunggu. Dan Tuhan menjawab doanya selama 25 tahun. Kebayang gak sih Bapak Ibu Saudara? Dan apa sih yang Bapak Ibu Saudara rasakan ketika memasuki tahun 2022? Ya, saya mau katakan memasuki tahun 2022 Tuhan tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya tidak ada satu musim pun di dalam kehidupan kita Tuhan tidak sertai. Artinya Tuhan menyertai di sepanjang musim kehidupan kita. Mungkin ada orang yang berpikir begini, tahun 2021 bukanlah tahun yang terbaik. Atau juga ada yang berpikir bahwa tahun 2021 adalah tahun yang sangat luar biasa. Atau ada juga yang merasa ya biasa aja. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita menanamkan hal ini. Apapun musim dalam kehidupan kita, Tuhan tetap menyertai kita dengan penyertaan yang sempurna. Dan Tuhan selalu bekerja, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Jadi, apapun musim kita, saya diingatkan sekali ketika memasuki tahun ini bahwa Maya, kamu gak perlu khawatir tentang apapun. Kan ada pujiannya ya. Walau pohon ara tak berbuah, di ujung lagunya tuh dikatakan, namun aku kan tetap setia. Dan ini adalah sebuah hal yang diingatkan Tuhan untuk kita tetap setia
menanti-nantikan Tuhan untuk tetap setia, kita percaya sama Tuhan. Tuhan aja di dalam setiap musim kehidupan kita, dia tetap setia loh, menyertai kita dengan penyertaan yang sempurna. Ya, tapi seringkali kenapa sih gitu ya? Dan ini yang saya alami. Seringkali kita tertekan, seringkali kita merasa, banyak kekhawatiran, banyak pikiran ini dan itu, akhirnya depresi, stres gitu ya. Terus mulai cari-cari hal-hal yang lain, apa sih yang bisa gue lakuin, apa yang akhirnya membabi buta dan akhirnya kehilangan arah gitu ya. Dan malam hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa melihat. Mari kita buka di dalam Mazmur 42 ayat 6. Di sini dikatakan bahwa mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Ini belum selesai. Dikatakan lagi, berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika kita merasa depresi dan khawatir, ketika kita merasa bahwa tidak ada pertolongan, ketika kita merasa bahwa tahun 2002 memasuki tahun 2002 tidak ada kepastian, disinilah Tuhan mengingatkan saya. Dan saya mau bagiin sama Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau sama-sama kita belajar bertumbuh bersama-sama. Jadilah orang percaya yang tetap percaya kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu pernyataan yang saya selalu ingat. Jadilah orang percaya yang tetap percaya kepada Tuhan. Memiliki sebuah iman yang bertumbuh. Ingat Bapak Ibu Saudara, tanpa iman yang bertumbuh, kita akan kehilangan pengharapan. Dan itu menggeser sukacita kita. Dan akhirnya hati kita penuh dengan kekhawatiran. Dan ketika kita khawatir, kita nggak bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Karena fokus kita adalah khawatir. Fokus kita adalah masalah. Padahal sebenarnya kita selalu dengar slogan nih. Bukan slogan, tapi sebuah pernyataan yang sangat menguatkan. Harusnya kita ngomong dong sama masalahnya. Hai masalah, aku punya Tuhan yang kuat. Tapi seringkali kita selalu bertanya, kapan Tuhan tolong saya? Kapan Tuhan jawab doa saya? Dan akhirnya muncul kekhawatiran. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dia nanya. Dan itu adalah sebuah pertanyaan dan gelisah di dalam diriku. Harusnya tuh kamu berharaplah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, saya berbicara seperti ini bukan saya merasa bahwa saya bisa, enggak. Tapi saya juga sama-sama belajar untuk mengerti bahwa berharap kepada Allah dan bersyukur karena Tuhan adalah penolong, karena Dia adalah Tuhan. Kalau fokus kita adalah masalah, kita nggak akan pernah bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai penolong yang setia, sebagai Bapa yang setia, sebagai pribadi yang hidup di dalam kehidupan kita dengan memberikan penyertaan yang sempurna. Kita bukannya menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, tapi kita malah melemahkan kepercayaan kita dan akhirnya kita tidak percaya kepada Tuhan. Tanpa iman yang bertumbuh, kita nggak akan kehilangan pengharapan. Kita akan kehilangan pengharapan dan kita kehilangan sukacita dan akhirnya kita penuh dengan kekhawatiran. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang mengisi hidup kita hari-hari ini? Apa yang memenuhi pikiran dan hati kita hari-hari ini? Banyak orang menjadi lemah secara fisik dan mental karena khawatir, depresi, stres, kena penyakit mental. Mulai berpegang dan berfokus kepada perasaan dan keadaan. Mulai berfokus dan berpegang kepada siapa aja lah yang bisa tolongin gue, tolong gue. Akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena hati kita pahit dan kecewa. Itu bukan menguatkan, tapi melemahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Meragukan Tuhan dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Semakin kita khawatir, semakin kita melihat kepada masalah, semakin kita meragukan Tuhan, semakin kita menutup mata kita dan akhirnya kita lupa mengucap syukur sama Tuhan.
kita lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Karena kita terlalu fokus kepada ini saya kurang, ini saya nggak bisa, ini gimana dong? Mulai panik. Ketika kita menghadapi masalah, saya belajar untuk apa? Untuk duduk diam berdoa di hadapan Tuhan. Menyerahkan semua rasa khawatir saya, rasa sedih saya. Dan itu membuat saya kuat karena saya bisa apa? Saya bisa melihat bahwa hanya Tuhan yang bisa saya andalkan dan hanya Tuhan yang bisa memenuhi seluruh kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan beserta kita itu kenyataan. Jadi, mari kita perkuat kepercayaan kita kepada Tuhan dengan membangun manusia roh. Gimana caranya? Yang pertama adalah balik ke firman Tuhan. Jadi kita mulai baca firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, renungin firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Balik ke firman Tuhan. Yang kedua adalah tetaplah berdoa. Jadi tetap berdoa gitu. Walaupun kita menanti-nantikan jawaban, tetaplah berdoa. Seperti Abraham tadi. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Karena dia tahu janji Allah. Dia tetap percaya terhadap janji Allah. Dan yang ketiga, meminta bantuan Roh Kudus. Supaya kita tahu nih, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita tuh seperti apa. Supaya kita belajar mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Jadi Tuhan itu bukan cuma sekedar pemenuh kebutuhan. Dia bukan pemenuh kebutuhan. Dia sanggup berkatin kita. Tapi masalahnya adalah kita hanya fokusnya sama berkatnya doang, bukan sama Tuhannya. Jadi ketika kita bersandar kepada Tuhan, ya kita belajar bahwa Tuhan itu adalah sumber segalanya. Dan amazingnya Tuhan memelihara kita dengan penyertaan yang sempurna. Kemudian hiduplah dalam penyembahan, pujian dan penyembahan kepada Tuhan itu mengalahkan kebimbangan dan ketidakpercayaan. Jadi, mari sama-sama kita mulai hidup di dalam penyembahan. Yang pertama, kembali ke firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah dasar yang teguh. Kan ada dikatakan lagu, firman-Mu berkata kau besertaku, firman-Mu ya dan amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tetaplah berdoa. Jadi jangan jemu-jemu untuk tetap terus berdoa. Berdoa itu kan nafas hidupnya orang percaya. Jadi jangan jemu-jemu berdoa. Tetaplah berdoa. Minta bantuan Roh Kudus. Supaya kita peka dengan apa yang Tuhan mau. Jadi jangan peka dengan apa yang kita mau doang. Tapi peka dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita tuh diisi hari-hari kita tuh dengan rasa percaya, rasa aman. Tuhan pelihara kita. Tuhan menjaga kita. Hidup dalam penyembahan. Jadi kita tuh gak dikuasai oleh kekhawatiran, tapi ada sukacita di hati kita, di hidup kita. Dan kita percaya, jadi kita bisa melihat nih janji-janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita tuh sangat luar biasa. Apa yang membuat kita penuh? Mari kita penuhi hati kita dengan sebuah respon hati yang tepat. Hati yang mengerti bagaimana hidup bersandar kepada Tuhan, hati yang mengerti bagaimana hidup berserah kepada Tuhan, dan hati yang mengerti bagaimana hidup bergantung kepada Tuhan. So, pilihannya adalah mari sama-sama kita membangun kepercayaan kita, memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, jadi jangan ragukan Tuhan. Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi ketika kita masuki tahun 2022, tetaplah pegang Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya sharing ini
Bukan berarti saya adalah orang yang jago, enggak Bapak Ibu Saudara. Saya sama-sama belajar. Belajar untuk juga menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Satu ayat terakhir yang saya mau bagiin kepada Bapak Ibu Saudara adalah di dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Ini adalah kisahnya Daud ya. 1 Samuel 30 ayat 6. Di sini dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini adalah kisah di mana Siklag terbakar. Daud yang tadinya pede bahwa dia bisa menang, tapi kejadian ini membuat semua orang marah. Dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang frustasi, yang dilakukan oleh Daud adalah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan apa yang terjadi? Tuhan menolong Daud. Mari sama-sama kita belajar supaya ketika kita ada di dalam masalah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar sama-sama menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Hamba-Mu percaya bahwa anugerah Tuhan terus dicurahkan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Biarlah memiliki hati yang tetap percaya di dalam Tuhan. Memiliki hati yang semakin kuat kepercayaannya kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Untuk tidak meragukan Tuhan. Memasuki tahun yang baru, tahun mungkin yang banyak ketidakpastian, tapi kami punya Tuhan yang hidup dan Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin seluruh kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Pegang hati kami, pegang seluruh kehidupan kami, dan ajar kami untuk tetap hidup di dalam kasih Tuhan, tidak hidup di luar kasih karunia-Mu. Dan biarlah ketika Roh-Mu bekerja Tuhan, itulah yang menerangi mata rohani kami untuk tetap terus memandang Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, hamba-Mu bicara sampai di sini, tetapi firman-Mu, Roh Kudus-Mu bergerak di hati setiap jemaat-Mu yang mendengar. Dan itu menjadi rema yang hidup di dalam kehidupan setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mungkin kita ada kerinduan-kerinduan yang akan dinyatakan di tahun yang baru ini. Biar kita nyatakan di hadapan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang maha mendengar, Allah yang penuh kuasa. Dia tahu setiap kerinduan kita, Dia tahu setiap hati kita. Dan
Kuasamu bekerja. Saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Saat ku berdoa, amin. Kuasamu bekerja. Saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Yes. Kami percaya. Sebagai Bapa yang baik, Dia nggak pernah berjanji perjalanan kehidupan kita akan mudah. Tapi Dia berjanji bahwa di setiap musim di dalam kehidupan kita, Dia beserta kita. Di kesempatan yang baik ini di awal tahun 2022, tidak ada yang bisa menjanjikan kehidupan kita akan lebih baik. Tapi janji Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Saya memberikan waktu untuk setiap kita berbicara secara pribadi kepada Bapa. Dia adalah Bapa kita. Dia bukan hanya Tuhan yang ada di atas tahta, tapi Dia juga Bapa. Kalau mungkin Bapa kita di dunia gagal untuk memberikan gambaran arti seorang Bapa, tapi Bapa yang sebenarnya adalah ketika anak-anaknya belum meminta, Dia sudah tahu apa yang kita perlukan. Mari setiap kita hampiri Bapa kita. Apa yang menjadi kerinduan di hati kita, sampaikan kepada Tuhan. Saya memberikan kesempatan untuk kita berdoa secara pribadi. Tidak perlu keluar suara, tidak apa-apa. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Kita memulai memasuki 2022 dengan rasa takut karena banyak trauma di 2021. Tidak tahu gimana masuk ke 2022, mungkin banyak kekecewaan karena mengerti arti rasa ditinggalkan. Tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita, tapi hanya di dalam Tuhan kita punya harapan. Amin. Banyak hal yang gak bisa kita kendalikan, Bapak Ibu Saudara, untuk menyatakan bahwa Tuhan yang memiliki segalanya. Mungkin banyak hal yang telah kita rancangkan, banyak yang gagal, banyak yang tidak berjalan dengan baik, tapi semua masuk dalam rencananya Tuhan. Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita. Setelah kita panjatkan doa kita secara pribadi, mari kita mulai berdoa juga bagi orang-orang terkasih, bagi keluarga kita, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi keluarga besar kita. Kita akan berdoa mengeluarkan suara kita, berdoa untuk pekerjaan keluarga kita, untuk studi anak-anak kita, untuk hubungan suami istri makin ada yang dipulihkan, perekonomian dipulihkan. Mari kita berdoa. Yang sakit keluarga kita boleh disembuhkan. Mari kita boleh menyebutkan doa-doa kita dengan keluar suara. Mari kita bersama di Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa di surga untuk keluarga kami, untuk Papa Tuhan, untuk Mama, untuk Kevin. Mereka milik Tuhan dan kami percaya kehidupan mereka selalu Tuhan yang pegang. Segala kerinduan Tuhan, segala pergumulan mereka, segala ketakutan,
kuat yang memegang setiap kita sampai hari ini. Kita akan bersatu berdoa untuk rumah Tuhan, untuk gereja. Ini bukan hanya soal gedungnya, tapi pribadi-pribadi yang ada di dalamnya. Beberapa tahun terakhir saat COVID masuk, kehidupan kita beribadah sangat terbatas. Tapi kita mau percaya kalau Tuhan tidak terbatas. Kita mau sama-sama berdoa untuk saudara-saudara seiman kita yang mungkin kita ingat sedang lemah imannya, atau mungkin kitalah yang sedang lemah imannya. Mari kita serahkan kepada Tuhan, karena di zaman ini tidak mudah untuk datang kepada Tuhan. Banyak sekali distraksi yang lebih menarik daripada Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa untuk jemaat di Ibadah Raya 1, 2, 3. Kita mau berdoa buat jemaat Maisi. Kita juga mau berdoa buat anak-anak gereja Mars. Kehidupan mereka di tangan Tuhan. Mari kita keluarkan suara kita. Kita sama-sama berdoa. Saudara-saudara kita. Setiap pribadi milikmu Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini. Tata hidup mereka Tuhan. Untuk kembali kepadamu. Banyak sekali Tuhan yang menjadi kekurangan kami, yang menjadi keterbatasan kami di hari-hari ini Tuhan. Tapi Engkau tidak terbatas. Setiap pribadi boleh datang dan Tuhan untuk hampiri mereka. Kita juga mau sama-sama berdoa untuk setiap pemimpin, mulai dari gembala, bintang 5, setiap ibadah memilih koordinatornya masing-masing. Untuk pemimpin di Maisi, untuk pemimpin di Mars, tidak mudah. Yang kita bisa lakukan adalah menopang mereka lewat doa. Supaya setiap keputusan, setiap pergumulan mereka tentang rumah Tuhan, tentang pribadi-pribadi, jemaat-jemaat, boleh digerakkan sesuai dengan hatinya Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin kami yang Tuhan sudah tetapkan. Mereka boleh memimpin dengan hati yang selaras dengan hati-Mu. Setiap keputusan, setiap buah pikiran mereka Tuhan, kepentingan Tuhan yang diutamakan, bukan yang lain. Berikan kepekaan di hati mereka, kesatuan hati Tuhan untuk para pemimpin kami. Kami boleh menghormati setiap mereka. Terima kasih dari Tuhan. Terima kasih. Seperti pujian yang tadi dinaikkan Tuhan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Kita mau sama-sama berdoa untuk negara kita. Ancaman yang baru, virus COVID Omicron, katanya sudah masuk. Banyak yang bikin kita makin khawatir. Tapi kita perlu ingat, siapa yang berjanji yaitu Tuhan yang akan menepatinya. Dia akan memegang kita, berjalan bersama dengan kita. Ancaman apapun yang bikin iman kita goyah, yang bikin kita makin takut, biarkan kita terus memandang Tuhan, kita terus mengingat bahwa Tuhan gak akan melepaskan kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk negeri kita, untuk yang mungkin mereka terkena COVID, untuk para pemimpin negeri, untuk pedagang-pedagang yang jualannya mulai turun kemarin ini. Mari kita bersatu di dalam doa pemulihan terjadi untuk Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk negeri ini Tuhan, untuk Indonesia Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan sempurna bagi negara kami, setiap pemimpin, segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan lebih daripada cukup. Setiap ancaman virus COVID yang mau datang, yang baru apa segala macam Tuhan yang kami gak ngerti. Tapi Engkau yang bisa memegang kehidupan kami terus
genggam tangan kami Tuhan, turunkan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, mari Tuhan Yesus, mari Tuhan Yesus. Yes. Sekarang orang mengambil kepentingan sendiri Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Inilah doa kami. Untuk kami bisa memulai hari-hari kami di tahun ini. Berikan kami hati yang baru Tuhan. Hati yang lebih mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan. Hati yang lebih mengasihi Tuhan lebih dari sebelumnya. Mungkin keadaan belum tentu berubah, tapi biarlah hati kami yang berubah, semakin dekat dengan hati-Mu Tuhan ya. Inilah doa dan permohonan kami. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar. Dan Tuhan bisa menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat. Ajar kami untuk menanti dengan kesetiaan Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang sudah didengarkan. Kami bersyukur untuk pujian yang telah dinaikkan. Kami bersyukur untuk doa yang telah diucapkan. Terima kasih Bapak, biarlah hubungan kami dengan Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian ibadah doa kita malam hari ini. Sampai bertemu di ibadah doa selanjutnya. Tuhan berkati.